Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari, pada sore hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk kita beribadah. Apapun kondisi kehidupan setiap kita yang hari ini sedang kita hadapi, percayalah bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berakhir. Kasih setia Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan setiap kita. Mari saudara, kita mau masuk dalam ibadah sore hari ini. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena kasih setiamu nyata bagi kami, karena kebaikanmu, karena kemurahanmu melimpah dalam hidup kami. Apapun kondisi hidup kami hari ini Tuhan, kami mau putuskan untuk kami senantiasa mengucap syukur. Kami mau putuskan untuk senantiasa kami bersuka cita, karena sukacita kami adalah hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih, bekerjalah melalui ibadah sore hari ini lewat setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus, sukacita surga hadirat Tuhan mengalir bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dikasihi Tuhan. Amin. Mari saudara, hari ini, sore hari ini kita mau bersuka cita karena Dia adalah sumber sukacita kita. Haleluya. Sukacita surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka karena-Mu Bapa. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itu kekuatan, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berkekatakan haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan, Kaulah sumber sukacita kami. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes, ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Katakan haleluya, terima kasih Tuhan, Kau ada dalam hatiku. Sangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi saudara, kita mau katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ada dalam hati, takkan patah semangatku. Yes, terima kasih Tuhan, Kau sumber semangat kami. Oh haleluya. Ya Tuhan, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi saudara katakan sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah sukacita
sukacita daripadamu mengalir saat ini bagi setiap kami, membangkitkan semangat yang patah. Hadiratmu bagi setiap kami begitu luar biasa Tuhan. Oh haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, dekat di hatimu, yes Lord. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Terima kasih Tuhan. Oh, ku damba hadirmu, ini kerinduan kami. Oh, inilah rinduku. Kita mau katakan hidupku hanyalah untukmu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku. Oh, menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Biarlah kita nikmati hadirat Tuhan sore ini saudara, karena itu sumber kekuatan kita semua. Ajarku berdiam, terima kasih Tuhan, dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Kau di sana kau menanti, yes Lord. Ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu, inilah kerinduan kami. Oh, inilah rinduku. Katakan sama-sama, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, nafasku menceritakan kasihmu Bapa. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku Tuhan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku ya Tuhan menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Luar biasa saudara. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Dia senantiasa hadir di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Dia adalah Tuhan yang terbuka bagi setiap kita. Dia Tuhan yang tidak pernah menolak. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan hanya dekat kasih yang berasal daripada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Oh Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Di tengah setiap badai kehidupan yang kami alami, di dekat-Mu kami menemukan ketentraman. Terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandang sampai kedalaman hatiku. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu.
Tuhan yang tahu masa lalu kami. Engkau Tuhan yang tahu seberapa jatuh kami, seberapa jauh kami. Namun Engkau Tuhan yang tidak pernah menolak kami. Engkau Tuhan yang menerima kami apa adanya. Ketika lingkungan menolak kami karena kekurangan, karena kesalahan, karena pelanggaran, tapi Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengasihi kami dengan begitu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Dan Kau bukan Tuhan yang jauh, Kau Tuhan yang dekat dengan kami. Dan pada sore hari ini, Engkau mau bicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami mau tangkap surat cinta-Mu Tuhan. Kami mau tangkap isi hati-Mu yang penuh dengan cinta kasih kepada kami. Urapi hamba-Mu Pastor Samuel yang akan menyampaikan firman. Biar perkataan yang keluar dari mulutnya penuh dengan kuasa. Kasih Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Membakar kembali semangat kami. Membangkitkan kembali pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa. Roh Kudus, lembutkan setiap hati kami. Untuk kami boleh menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pastor Samuel dalam menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Saya percaya setiap kita menikmati sepanjang worship ya, dari mulai tadi ibadah. Dan thank you so much Pastor Yusak sudah membawa kita dalam worship sore hari ini. Dan saya percaya setiap kita boleh excited sore hari ini, amin. Karena yang terpenting dari setiap ibadah adalah bukan yang berbicara, bukan yang memimpin pujian, bukan siapapun yang menyiapkan, tetapi yang terpenting kita semua boleh berjumpa pribadi dengan Tuhan. Karena itu esensinya Bapak Ibu Saudara. So, siapkan hati kita, siapkan catatan atau mau screenshot atau apapun silakan supaya firman Tuhan dikatakan tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, ada hati yang terbuka, saya percaya ada perubahan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mereview 2 bulan ini kita belajar ya tentang yang namanya pemuritan, discipleship gitu, dimana sebelum kita dipercaya untuk memimpin di dalam mungkin komunitas, keluarga ataupun lingkungan kita, terlebih dahulu kita harus punya hati yang namanya hati murid. Ya, bilang kalau ada kiri kanan keluarga di rumah punya hati murid. Ya, di mana hati murid itu adalah hati kita siap terbuka, hati kita lunak, hati kita siap mau belajar sesuatu. Dan tentunya belajar tentang firman Tuhan. Karena ada waktu di mana ketika kita belajar jadi murid, Tuhan akan mempercayakan orang-orang untuk kita bimbing. Nah, itulah yang menjadi esensi kita menjadi pengikut Tuhan, Bapak Ibu. Bahwa kita dipanggil Tuhan, not become to be a follower. Kita dipanggil Tuhan tidak menjadi seorang follower, penggemar Tuhan atau fansnya Tuhan, but kita dipanggil become a disciple. Kita dipanggil menjadi murid, Ibu Bapak sekalian ya. Jadi di situ ada sebuah ketekunan, ada sebuah bayar harga yang harus kita siapkan ketika kita memulai mengikut Tuhan. Karena apa? Follower hanya nge-like yang disuka saja ya. Kalau kita di Instagram, Facebook, kita follow Pak Jokowi, kita follow artis-artis padahal kita nggak kenal. Kita aja ngerasa kenal. Artis tersebut nggak kenal kita. Tapi seorang murid dia mengenal siapa gurunya dan gurunya mengenal siapa muridnya. Itu esensi pengikut Kristus. Saya percaya mulai hari ini ke depan akan semakin terbuka dengan jelas mana murid, mana yang ngaku-ngaku ngikut Tuhan saja Bapak Ibu. Karena apa? Ke depan semakin beratnya kehidupan hari-hari ini. Semakin sulitnya bagaimana iman kita bertahan di tengah-tengah situasi hari ini. Ini baru pandemi. Hanya urusan ekonomi dan hanya urusan kesulitan-kesulitan yang bersifat sakit, ekonomi. Belum aniaya Bapak Ibu. Jadi di mana ke depan, pastikan kita semua adalah murid Kristus. Bilang,
sama diri sendiri, saya murid Kristus. Ya, dan di bulan ini kita belajar bagaimana. Minggu pertama saya masih ingat Pastor Yusak menyampaikan untuk bagaimana kita pun belajar untuk mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi, meskipun sulit. Dan minggu lalu Bapak pembina menyampaikan bagaimana kita harus bertekun di dalam komunitas, bertekun dalam doa, bertekun dalam pengajaran, supaya apa? Ketika kita dipercayakan orang-orang yang akan kita didik, akan kita latih, kita sudah teruji Bapak Ibu. Dan hari ini ada satu tema yang kita sama-sama belajar, yaitu tentang penerimaan. Saya memberi judul khotbah saya sore hari ini, Power of Acceptance. Bagaimana ada sebuah kekuatan ketika kita bisa belajar untuk menerima orang-orang yang Tuhan percayakan hari-hari ini. Mulai dari keluarga, mulai dari komunitas, mulai dari lingkungan yang Tuhan percayakan, di sekolah, di kantor, dimanapun di kampus, ada orang-orang yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Mungkin boleh slide-nya ditampilkan. Nah, ada sebuah kekuatan dalam penerimaan Bapak Ibu ya. Kita akan belajar, karena ini hal yang sulit-sulit gampang gitu ya. Sulit-sulit tapi gampang gitu ya. Karena apa? Untuk menerima, terkadang kita menerima seseorang pengennya tuh yang satu frekuensi gitu ya. Sama mungkin latar belakangnya, sama kegemarannya, sama hobinya, sama kesukaannya. Kita sulit untuk menerima seseorang yang different, apalagi totally different dari kita. So, sore hari ini saya, Ibu Bapak, kita mau belajar kembali bagaimana kita belajar untuk menerima orang lain yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita, meskipun itu sulit. Saya akan memulai dengan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Pendeta Benny Solihin ya. Dikatakan demikian, Bapak Ibu, penerimaan itu tidak bisa dilepaskan dari pengampunan. Oke, kita coba belajar pelan-pelan ya. Penerimaan tidak bisa dilepaskan dari pengampunan, karena itu adalah dua sisi yang bersamaan. Karena apa? Penerimaan tanpa pengampunan adalah keterpaksaan. Catat baik-baik Ibu Bapak ya. Jadi kita menerima tapi nggak mengampuni, itu namanya terpaksa. Berikutnya, pengampunan tanpa penerimaan adalah kebohongan. Jadi penerimaan itu nggak bisa dipisahkan dengan pengampunan. Pengampunan nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya penerimaan. Kalau kita berkata saya menerima dia, berarti itu artinya saya menerima dia. Kalau kita berkata saya terima dia, itu artinya kita mengampuni dia. Meskipun terkadang kita biasanya sebelah ya, kita terima tapi nggak ampuni. Itu namanya terpaksa. Ya udah terima tapi dalam hati masih dongkol. Dalam hati masih menyimpan setiap kata-kata yang mungkin membuat kita, waduh, menyayat hati gitu ya. Itu namanya terpaksa, dan itu menjadi penyakit yang lebih parah dari sekedar pandemi hari ini ya. Itu karena penyakit hati Ibu Bapak ya. Kedua, pengampunan tanpa penerimaan adalah kebohongan. Oke, saya ampuni suami saya, tapi malam hari ini tidur di sofa. Itu namanya nggak lengkap Ibu Bapak ya. Ngampunin tapi nggak terima. Itu namanya bohong. Oke, saya ampuni sahabat pelayanan saya, tapi saya nggak mau satu tim worship sama dia. Kalau dia WL-nya saya singernya, saya nggak mau. Itu pun sama, nama apa? Kebohongan. Saya rindu ini tidak terjadi di JCC, di komunitas kita. Kalau kita siap untuk mengampuni orang, artinya kita siap menerima orang tersebut. Sebaliknya, ketika kita siap untuk mengampuni orang, artinya kita pun siap untuk menerima mereka dengan segala keberadaannya. Oke, slide berikutnya. Karena saya lahir di tahun 80-an, mungkin banyak juga yang lahir di tahun 80, 70-an. Ada seorang rockstar bernama Marilyn Manson ya. Mungkin kalau saya zaman SMP, saya tuh udah mulai main band, Ibu Bapak ya. Band favorit saya Guns N' Roses, Metallica, Scorpion. Mungkin Ibu Bapak juga ikutin ya. Nah, di zaman itu ada juga satu rockstar bernama Marilyn Manson. Dia seorang yang terkenal pada waktu itu ya. Dia seorang rocker, dia seorang penyanyi yang luar biasa terkenal. Tetapi yang menjadi perhatian saya nggak ikutin waktu SMP, SMA, lagu-lagunya, tetapi ada kisah yang membuat kita belajar sesuatu dari seorang Marilyn Manson. Kalau lihat Bapak Ibu slide-nya ya, Marilyn Manson seorang yang benar-benar seperti kayak menyeramkan gitu ya. Karena apa? Ada kisah, ada masa lalu yang begitu kelam yang dialami oleh seorang Marilyn Manson. Dia adalah seorang yang lahir di tahun 69 di Ohio, Amerika.
Dia seorang yang orang tuanya seorang takut Tuhan, papanya juga takut akan Tuhan, mamanya juga seorang takut akan Tuhan di gereja Anglikan di Amerika. Dan kemudian dia sekolah di sekolah Kristen tentunya mulai dari SD, SMP. Nah, yang terjadi di masa kecilnya Marilyn Manson adalah karena dia seorang pemalu, seorang yang minder, di tengah sekolahnya dia seorang yang dibully. Dia seorang yang ditolak oleh teman-temannya, saudara-saudara, ketika dia sekolah. Itu yang membuat akhirnya dia merasa penolakan di sekolahnya. Nah, belum itu ketika dia pun akhirnya ikut di dalam sebuah gereja, dan kemudian dia ada komunitas juga, dia pun merasakan yang namanya penolakan, Ibu Bapak. Mulai dia dikucilkan teman-temannya, bahkan pendeta yang melayaninya pun tidak memperhatikan, mengucilkan. Bahkan dikatakan dalam sebuah tulisannya, di sebuah artikel, ketika ada sebuah acara, mungkin kalau hari-hari ini, kalau sebelum pandemi ada retreat gitu ya, dalam sebuah acara retreat, gak ada seorang pun yang mau mendekati seorang Marilyn Manson ketika muda. Gak ada yang mau memperhatikan, menanyakan kabarnya, bertanya atau apapun. Yang ada dia dijauhkan. Ya seperti ya pada umumnya anak muda kan malu-malu ya. Anak-anak muda masih malu-malu, tapi nggak ada seorang pun. Bahkan di gereja pun dia mengalami sebuah yang namanya rejection. Mungkin 1 minggu kuat, 2 minggu kuat, 3 minggu kuat, tapi 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan akhirnya seorang Marilyn Manson muda waktu itu meninggalkan komunitas gereja. Singkat cerita dia besar dan kemudian menjadi seorang rockstar. Dan pada akhirnya dia mengakui, dia meninggalkan gereja, meninggalkan komunitas orang percaya karena apa? Kecewa. Karena apa? Karena mengalami penolakan yang luar biasa. Sehingga dia memutuskan akhirnya, singkat cerita, Marilyn Manson menjadi seorang yang penganut satanik. Bahkan di lagu-lagunya ada Antichrist, Superstar, begitu banyak lagu-lagu yang akhirnya menghujat Tuhan, menghujat, mengejek. Karena apa? Sebuah kekecewaan, sebuah penolakan. Nah, itu yang terjadi. Seorang Marilyn Manson muda ketika dia tidak mengalami penerimaan, bahkan menerima yang namanya bulian, penolakan, rejection, dijauhi dari teman-temannya, menjadi seorang Marilyn Manson dewasa yang akhirnya kecewa dengan komunitas gereja. Satu kalimat yang dia bilang, hopefully I'll be remembered as the person who brought an end to Christianity. Diharapkan saya akan dikenang sebagai orang yang akhir bagi Kristen. Wow. Mari komunitas JCC, jemaat Tuhan. Mari hari ini, jangan terulang kisah Marilyn Manson di zaman ini terjadi. Saya rindu JCC menjadi tempat di mana kita boleh menerima siapapun dengan semua latar belakang yang ada. Beberapa waktu lalu, Pastor Yusak juga menyampaikan seorang hamba Tuhan bernama Yeri Patinasarani ya, yang hari-hari ini banyak dipakai Tuhan di media sosial, di berbagai podcast yang ada. Dia berkata demikian, Ibu Bapak, tidak ada penghargaan bagi orang gagal. Penghargaan hanya diberikan kepada orang yang berprestasi. Ya memang begitu, Ibu Bapak ya. Nggak ada orang tiba-tiba, karena dia kan mantan narkoba ya, 9 tahun jatuh dalam narkoba. Tentunya yang ada orang menjauhi, betul ya. Bukan adanya penghargaan, bukan adanya penerimaan, yang adalah penolakan. Bahkan ketika orang gereja pun menolak dia, orang dunia menolak dia, nggak ada lagi yang menerima dia. Siapa yang terima dia? Bahkan dia dibuang, layaknya lebih parah dari sampah. Sampah dibuang di tempatnya, tapi dia dibuang di got. Sejak muda dia mengalami yang namanya penolakan. Makanya dia bilang, nggak ada penghargaan bagi orang gagal. Penghargaan yang diberikan kepada orang berprestasi. Berapa bulan lalu kita se-Indonesia mungkin bersuka cita ya ketika ganda putri kita menjadi juara di Olimpiade ya. Kita semua bersuka cita, dan tentunya ketika kemenangan dari Grecia Poli dan APRI pada waktu itu, hasil dari kemenangan, hasil dari prestasi yang terjadi apa? Reward, betul ya. Mulai dari Bapak Jokowi memberi reward sekian rupiah, dari Menteri Menpora, dari para pengusaha, bahkan diberikan rumah, bahkan diberikan fasilitas wisata kemana-mana. Bahkan yang menarik juga ada berbagai kuliner yang akhirnya mengendorse, bukan 1 tahun, 2 tahun, tetapi seumur hidup. Bayangin Ibu Bapak ya. Benar gitu. Orang berprestasi itu dihargai.
Tapi orang gagal nggak ada penghargaannya. Sepi dari penghargaan. That's why Marilyn Manson sebagai seorang yang ditolak, akhirnya apa? Kecewa dengan komunitas, kecewa dengan gereja, meninggalkan gereja dan menjadi pengikut satanik. Tetapi berbeda Ibu Bapak ya dengan Yesus, Tuhan yang kita sembah. Ketika dunia hanya menerima orang-orang yang berprestasi, dunia yang menerima orang-orang yang hebat, yang pintar, bahkan kalau ada lowongan pekerjaan pun dicari yang apa? Yang berpengalaman, betul? Yang nilai IPK-nya 4, kalau bisa mungkin 5 atau 6. Yang jujur, apa semua segala macam, pokoknya yang prestasinya baik gitu. Nggak ada dalam lowongan pekerjaan dicari yang berandalan gitu. Mantan residivis itu nggak ada, itu nggak akan ada penghargaan. Berbeda dengan Yesus kita. Ketika dunia hanya mencari menghargai yang berprestasi, tapi justru Tuhan menerima, memakai para pendosa, bahkan orang-orang gagal untuk menjadi alat bagi kerajaannya. Haleluya. Ini yang menarik Ibu Bapak. Dunia mencari yang berprestasi, tapi Tuhan memilih saudara dan saya yang berdosa. Wow. Ini luar biasa Ibu Bapak. Jadi betapa kuatnya sebuah penerimaan. Dan itu pun akan terjadi ketika kita mau memiliki hati untuk kita boleh menerima orang-orang yang Tuhan percayakan hari-hari ini. Di keluargamu, di gerejamu, di sekolah, di kampusmu. Ada sebuah kekuatan. Oke, untuk mendasari firman Tuhan sore hari ini, saya rindu kita semua membuka di dalam Injil Lukas, pasal 23, ayat 33, ayat 43. Entah kenapa beberapa waktu ini saya senang sekali dengan penulis Lukas ini ya. Saya gali, saya baca kitab Injil Lukas ini. Karena apa? Kalau kita tahu Ibu Bapak ya, Lukas ini seorang dokter, dia seorang psikolog, makanya di Lukas 2 menceritakan Yesus masa kecil ya, mulai dari 8 hari, 12 tahun perkembangan Yesus. Karena apa? Sebagai seorang dokter, ya mungkin dia analisanya detail gitu ya. Dia sangat benar-benar sistematik, dia sangat detail. Oke, itu banyak hal yang Lukas tulis itu menjadi sebuah kekuatan gitu ya. Itu sebuah menjadi nilai yang baik gitu ya buat kita. Oke, Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ya, kita tahu ini kisah di mana Yesus akhirnya disalibkan ya. Puncak di mana akhirnya dia menderita di kayu salib. Saya rindu membaca bagi Bapak Ibu Saudara Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Seperti yang saya sudah sampaikan, Injil Lukas itu detail Ibu Bapak ya. Sekalipun Injil-Injil yang lain menceritakan bagaimana ada penjahat juga di sebelah Yesus. Tetapi Lukas dengan sengaja mencatat peristiwa beberapa ayat yang menjadi poin untuk sore hari ini. Bagaimana di tengah penderitaan Yesus diarak, diikat, disiksa, bahkan membawa salib, bukit Golgota, kemudian disalib di situ. Istilahnya Yesus pun sedang ada dalam masalah.
Dan kedua penjahat ini pun sama. Udah penjahat ini tersalib karena apa? Sebuah kejahatan tentunya. Orang yang disalib artinya kejahatannya itu benar-benar udah penjahat kelas kakap gitu, seperti itu. Gitu. Nah ini Lukas mencatat hal ini Ibu Bapak ya. Bagaimana ada dua penjahat di kiri dan kanan, tetapi respon dari mereka tuh berbeda. Ya, singkat cerita, di dalam detik-detik kematian Yesus, kedua penjahat ini, ada sebuah percakapan di situ. Yang pertama dikatakan dia seolah-olah meragukan, dia seolah-olah istilahnya mah sok buktikan kalau engkau adalah Tuhan, selamatkanlah kami katanya. Tetapi yang kedua dengan posisi yang sama, tetapi responnya berbeda. Yang kedua akhirnya dia menyadari keberdosaannya dan kemudian dia berkata, kita tuh layak dihukum, kita tuh layak mendapatkan ini, sedangkan dia tuh nggak layak. Dan apa yang terjadi ketika si penjahat yang pertama, yang olok-olok, yang mungkin meragukan, tetapi yang kedua dia percaya bahwa Yesus bisa menyelamatkan, sekalipun detik itu belum terjadi ya. Tetapi di ayat yang udah kita baca, dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Firdaus. Ada sebuah penerimaan, ada sebuah pengampunan. Bahkan di detik-detik mereka akan menghadap kepada yang namanya kematian. Yesus bukan sedang santai. Tangan kiri kanan terpaku, kaki terpaku, mahkotai duri. Tapi justru di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi seperti itu, ada sebuah belas kasih. Ada sebuah penerimaan kepada satu penjahat ini, Ibu Bapak. Dan di situ terjadi keselamatan. Di situ terjadi sebuah pengharapan. Bahkan dikatakan apa? Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini engkau sudah bersama dengan aku. 2 bulan kemarin di hari Jumat kita membahas tentang Wahyu juga, bagaimana kita bicara tentang Yerusalem baru, hidup kekal. Itu bukan berbicara nanti, tapi hari ini Tuhan katakan. Ada sebuah kepastian. Nah di sini Yesus belajar di tengah-tengah penderitaannya, dia tetap punya belas kasih. Sekalipun mungkin nggak kenal, sekalipun penjahat ini nggak tahu siapa, saudara bukan dikatakan. Orang nggak kenal. Tapi ada sebuah belas kasih, ada sebuah acceptance yang Yesus berikan, sehingga apa? Orang ini mendapatkan pengharapan. Orang ini mendapatkan keselamatan di detik-detik kematiannya. Oh, kalau gitu berarti ya udahlah, jahat dulu aja, nanti aja bertobatnya. Bukan begitu, Ibu Bapak. Ini sebuah kasus yang sangat spesial, yang membuktikan bahwa apa? Yesus sanggup mengubahkan siapapun, bahkan di detik-detik ujung kematian seseorang. Tetapi poin yang saya mau bagikan, Ibu Bapak, mari penerimaan itu terjadi. Dari kisah ini kita mau belajar. Ketika Yesus menerima penjahat, salah satu penjahat ini, sehingga dia mendapatkan pengharapan, keselamatan. Itu 3 hal. Yang pertama, penerimaan itu terjadi. Kita belajar, yang pertama, ketika kita menyadari diri kita orang berdosa. Yang satu tadi ngerasa, udahlah, kalau kamu Tuhan, selamatkan kami. Ragu. Tapi yang satu menyadari bahwa dirinya orang berdosa. Sehingga di situ akhirnya Tuhan menyelamatkan penjahat ini, Ibu Bapak. Ada satu kalimat yang bilang begini, don't judge someone because they sin differently than you. Seringkali kita membanding-bandingkan dosa gitu ya. Wah, dia mah lebih berdosa, dia mah begini, dia begitu. Padahal kita pun melakukan yang sama. Bedanya, dia ketahuan, kita nggak ketahuan. Tapi mari belajar, Ibu Bapak. Kita akan mudah untuk menerima orang lain. Kita akan mudah untuk accept orang-orang yang di sekitar kita ketika apa? Satu, menyadari diri kita orang berdosa. Seperti penjahat tadi. Kita layak menerima ini, dikatakan. Sedangkan Tuhan gak layak. Sehingga disitulah acceptance terjadi. Itu pertama. Jadi penerimaan akan mudah kita lakukan, kita praktekkan ketika kita menyadari kita pun orang berdosa. Nggak peduli siapa kita, jabatan kita.
Yang kedua, penerimaan akan terjadi ketika apa? Kita menerima dia sebagai juru selamat pribadi. Ini jelas Ibu Bapak. Sekalipun tidak spesifik ya, si penjahat ini akhirnya mengakui dia sebagai Tuhan, menerima, dibaptis. Nggak ada momen dibaptis kan pada waktu itu si penjahat ini. Tapi itu menunjukkan sebuah apa? Sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah juru selamat. Tuhan adalah penyelamat bagi kehidupannya. Jadi kita akan mudah untuk menerima orang lain. Kita akan bisa mulai open dengan orang lain ketika kita menyadari Tuhan pun sudah terima kita. Dan kita pun menyambut dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, menyadari diri adalah produk kasih karunia. Nah ini yang seringkali menjadi apa ya? Terus saya mengingatkan diri saya sendiri pun, bagaimana ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah produk kasih karunia. Kalau kita lihat Yohanes 8, kita tahu ya, perempuan yang berbuat zina, kita tahu kisah itu. Bagaimana ketika dia dihadapkan ke orang-orang banyak untuk dihukum karena telah melanggar apa yang menjadi hukum Yahudi pada waktu itu. Tapi Yesus bilang apa? Ketika nggak ada seorang pun yang melemparkan batu. Dan kemudian Yesus pun nggak menghukum, tetapi Yesus katakan apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu artinya apa? Ada sebuah kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Sesuatu yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Itu kasih karunia. Dan itu yang terus mengingatkan saya pribadi sepanjang hidup pelayanan saya bahwa saya ada produk kasih karunia. Sehingga tugas kita bukan untuk menghakimi orang lain. Our job is to love, not to judge. Nah, 3 dasar ini yang pertama, mari sadari diri kita orang berdosa, tetapi kita diampuni Tuhan. Kita diterima Tuhan. Yang kedua, mari kita sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, terus sadar setiap hari kita adalah produk kasih karunia. Gak layak diampuni, gak layak diterima, tapi Tuhan kasih itu dengan cuma-cuma buat setiap kita. Sehingga ketika ada orang-orang yang mungkin yang lebih jahat, lebih berdosa, kita gak akan mudah untuk menjudge, bahkan menolak, tapi kita akan dengan mudah untuk menerima. Nah, ada 3 hal yang saya akan rindu bagikan Ibu Bapak. Tadi kan judul khotbah saya Power of Acceptance ya. Ada sebuah kekuatan dalam penerimaan. Yang pertama, tadi kan udah jelas kita menerima kasih karunia Tuhan. Kita bukan hanya diampuni, tapi kita pun diterima Tuhan. Seharusnya kita pun melakukan hal yang sama. Tapi kadang-kala kan sebagai manusia itu tadi ya, kita bandingkan dosa kita. Kita bandingkan, kita lihat dulu nih, ini nggak kenal, ini beda dengan kita, dan sebagainya. Tapi ada 3 kekuatan ketika kita mempraktekkan hal ini. Yang pertama, kekuatan pertama adalah kekuatan perubahan. Change. Ketika kita mempraktekkan hal ini, saudara, kita belajar untuk menerima siapapun, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang Tuhan percayakan, jemaat Tuhan, maka akan ada kekuatan apa yang pertama? Perubahan hidup, life changing dari orang tersebut. Satu ayat Kisah Rasul 9 ayat 21 bilang begini, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini, dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Nah, ini sebuah keraguan, ini sebuah pertanyaan. Ini kisah di mana Paulus akhirnya mengalami kasih karunia Tuhan. Kisah Rasul 9 adalah bagaimana perjalanan dia di Damsyik, dan kemudian disitulah Tuhan memanggil dia. Tuhan menangkap Paulus. Paulus yang awalnya dia penganiaya orang percaya, membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi dalam perjalanan di Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga dia diubahkan. Sekalipun apa? Dalam perjalanan dia mengalami yang namanya kebutaan. Tapi hari demi hari, akhirnya itu pun menjadi pulih kembali. Ada kekuatan yang baru dari Paulus. Ada sebuah perubahan yang luar biasa yang terjadi. Bahkan Andes bilang apa, orang ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Ini keren Ibu Bapak ya. Jadi kekuatan sebuah penerimaan yang pertama adalah akan adanya sebuah perubahan hidup dari orang tersebut. Mantan penjahat menjadi hamba Tuhan, itu Paulus. Karena apa ya, lebih baik kita
pernah jahat dan kemudian jadi hamba Tuhan, daripada kita pernah jadi hamba Tuhan kemudian jadi orang jahat. Jangan sampai seperti itu, Ibu Bapak. Jadi Paulus menjadi contoh orang yang menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu. Ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika ditangkap oleh Tuhan, ketika diambil, diterima oleh Tuhan, maka apa yang terjadi? Perubahan hidupnya. Sehingga kita tahu hampir semua kisah di Perjanjian Baru, khususnya surat-surat yang dia tulis, tentunya itu kisah bagaimana Tuhan memakai Paulus. Dari awalnya dia seorang bajingan penjahat, menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Ini luar biasa, Ibu Bapak. Mari ketika kita belajar untuk menerima siapapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin hari ini kita belum melihat sesuatu yang terjadi, perubahan yang terjadi pada orang tersebut. Mungkin hari ini kita melihat orang-orang yang dipercayakan Tuhan ada dalam kehidupan kita sepertinya terus seperti itu gitu ya. Belum mengalami apapun. Tapi percayalah, ketika Roh Kudus bekerja, ketika Roh Kudus berkarya, kita terus doakan. Bahkan kita ingat waktu kisah Yeriko diubahkan, ada orang-orang yang mendoakan dengan khusus. Maka perubahan akan terjadi, Ibu Bapak. Sehingga yang berikutnya apa? Yang paling dibenci menjadi yang paling dicintai. Wah, ini keren. Ketika Paulus ditangkap Tuhan, diterima, dan kemudian ada sebuah agenda yang sudah Tuhan tetapkan melalui orang ini, dia akan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga Paulus menjadi apa? Orang-orang yang dia benci pada waktu itu menjadi orang-orang yang dia cintai. Kalau kita kembali ke Kisah Rasul pasal 9, sangat wajar, setuju nggak Ibu Bapak? Kalau kita ada di tengah-tengah jemaat, murid-murid pada waktu itu, tiba-tiba kucuk-kucuk datang Paulus. Yang kita tahu beberapa waktu kemudian dia bunuh ini, dia bunuh itu, dia penjarakan ini. Mungkin kan di sana ada keluarganya, betul nggak? Ketika Paulus akhirnya berkhotbah, kan dikatakan ya, Paulus akhirnya berkhotbah, dia menginjili dan lain sebagainya. Dipakai Tuhan. Tapi pertanyaannya sangat wajar kalau mungkin di situ ada orang-orang yang keluarga dari orang yang pernah dianiaya oleh Paulus, betul nggak? Sangat wajar menjadi sebuah pertanyaan kalau kita membayangkan situasi pada waktu itu. Tapi di situ akhirnya Paulus membuktikan bahwa orang-orang yang dia benci awalnya menjadi akhirnya orang-orang yang dia cintai. Ini menjadi sebuah kekuatan. Ketika ada orang-orang yang hari ini mungkin menurut kita ya mah cilepeng gitu istilahnya, bahasa Jermannya gitu ya. Ini mah nggak punya masa depan lah. Nggak bisa lah kita terima lah. Nggak bisa lah ditempatkan di ini dan itu. Tapi Bapak Ibu, menjadi bukti yang nyata Paulus. Ketika Paulus diterima, dia menjadi seorang yang akhirnya radikal bagi Tuhan. Nggak ada dalam part kehidupan pelayanan Paulus, di mana Paulus setengah-setengah melayani Tuhan, nggak ada. Bahkan semua hambatan, tantangan, rintangan, kematian, ambang kematian, semua dia hadapi dengan luar biasa. Kenapa? Mengalami the power of acceptance. Kekuatan sebuah penerimaan. Berikutnya adalah from something to nothing. Seringkali kita hanya mendengar ya from nothing to something. Tapi ada bagian dalam hidup Paulus ketika dia berjumpa Tuhan, diterima oleh Tuhan. From something to nothing. Kalau kita baca Filipi 3, itu dikatakan apa? Semua yang dahulu kuanggap berharga menjadi sampah. Karena apa? Pengenalan akan Kristus. Itu artinya apa? Nggak ada lagi kebanggaan yang bisa dibanggakan oleh Paulus. Satu saja fokusnya adalah Kristus. 1 Korintus 2 ayat 2 juga apa? Aku nggak mau mempedulikan apapun selain Kristus. Itu menjadi sebuah spirit ketika apa? Seseorang diterima. So hari ini kembali lagi Ibu Bapak sekalian, mulai belajar kita terima. Tapi jangan setengah-setengah kayak di awal tadi ya. Ya udahlah, saya ampuni tapi nggak terima. Saya terima tapi nggak ampuni, tetap masih mengganjal. Tapi hari ini totalitas. Ketika kita bilang saya mengampuni kamu, itu artinya saya pun siap menerima kamu. Ini keren. Jadi yang pertama, sebuah kekuatan dari penerimaan adalah akan adanya perubahan hidup bagi seseorang. Dan itu sudah terjadi dalam diri Paulus yang luar biasa. Roh Kudus mengerjakan itu melalui orang-orang. Ada Barnabas juga. Yang di tengah-tengah seperti itu, murid-murid bertanya-tanya, murid-murid ragu, oh iya teh bakal berubah tuh atau kumaha, kan takut gitu ya.
Tapi ada seorang Barnabas yang mau meyakinkan bahwa Paulus menjadi pribadi yang berubah karena berjumpa dengan Tuhan. Hari ini rindu di sisi menjadi Barnabas hari ini, di mana menerima orang-orang siapapun, baik gagal, jatuh dalam dosa, penuh kekurangan. Karena saya percaya, ketika kita menerima seseorang, maka akan ada perubahan hidup yang terjadi pada orang tersebut. Yang kedua, apa sih kekuatan yang berikutnya? Kekuatan penerimaan adalah sebuah totalitas. Kita baca Lukas 7 ayat 8, lagi-lagi Injil Lukas ya. Lukas 7 ayat 38 bilang begini, sambil menangis ia adalah wanita yang terkenal berbuat dosa ya. Saya garis dalam kurung. Pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki wangi itu. Satu kali dalam pelayanan Yesus, orang Farisi mengundang makan. Tiba-tiba ya, ujuk-ujuk ya bahasa Jermannya. Ada seorang yang dikatakan terkenal berbuat dosa. Itu artinya satu kali atau dua kali, Ibu Bapak? Kalau terkenal nih. Kalau terkenal udah famous ya. Seantero Holis ini udah terkenal lah ya, mah AWWT tukang berdosa gitu ya, pendosa. Sekecamatan mungkin atau sekabupaten Bandung tuh udah terkenal dia tuh orang berdosa. Jadi udah dikenal banget. Dan mungkin ini pun seorang yang benar-benar dijauhi oleh orang-orang tersebut. Termasuk mungkin orang Farisi, ahli Taurat. Karena mereka adalah orang yang merasa dirinya lebih benar, betul? Sehingga ketika ada orang yang terkenal berbuat dosa, dijauhi. Udah, haram ya, haram. Jangan. Tapi kali itu Yesus membiarkan dia. Dengan membawa minyak dalam buli-buli, dipecahkan mulai dari kakinya, kepalanya, meminyakinya, segala macam. Tiada henti menangis, menyeka dengan rambutnya. Bukankah ini sebuah totalitas, Ibu Bapak? Ketika mungkin orang lain menjauhi, orang Farisi, ahli Taurat, bahkan murid-muridnya pun bertanya-tanya, ini saha gitu. Yesus pun tahu dia orang berdosa, terkenal berbuat dosa. Tapi waktu itu Yesus nggak nolak. Mana awewe keluar? Nggak gitu, Ibu Bapak. Tapi Yesus membiarkan. Yesus menerima pelayanan yang diberikan perempuan tersebut. Seseorang akan maksimal saat ia diterima kembali, Ibu Bapak. Sebaliknya, seseorang akan kehilangan semua potensi yang ada dalam dirinya ketika kita tidak memberikan kepercayaan kembali. Seperti Yesus. Di tengah-tengah orang Farisi bertanya, murid-murid pun meragukan, siapa ini? Tapi Yesus membiarkan. Bahkan kepada Petrus dikatakan, sebuah perumpamaan, ada orang berhutang, seorang 500 dinar, seorang 50 dinar. Keduanya dihapuskan hutangnya. Mana yang akan lebih berterima kasih? Petrus dengan lantang bilang, yang punya hutang 500. Betul, sama. Orang yang merasa dirinya paling berdosa lah, yang akan total bagi Tuhan. Ini keren. Pelajaran ini keren. Kekuatan penerimaan menghasilkan sebuah totalitas. Orang yang mengaku pasti maksimal bagi Tuhan. Contoh perempuan ini. Gak layak. Mungkin beda dengan yang lainnya. Tapi justru prakteknya paling maksimal, paling totalitas. Dia memberikan minyak yang terbaik untuk Yesus. Wow, ini luar biasa. Sehingga Yesus gak bisa stop apa yang dia lakukan. Kalau kita rindu, JCC rindu memiliki para pelayan yang totalitas bagi Tuhan. Biarkan orang-orang tersebut menyadari akan kelemahannya, menyadari akan keberdosaannya, dan dia hanya butuh Tuhan. Maka saya percaya, nggak perlu disuruh lagi, kamu WL minggu ini, kamu ini itu, nggak perlu. Kalau ada orang-orang yang kita terima, kita kasih kesempatan, kita percayakan kembali, nggak usah disuruh, dia akan total bagi Tuhan. Wow, ini keren. Sehingga melayani bukan sebuah beban, namun sebuah kesempatan dan kehormatan. Ini keren.
Kalau hari-hari ini sorry, mungkin nggak di tempat ini ya. Kalau di luar, orang-orang mau melayani ketika apa? Ada persembahannya. Tapi saya rindu dari pelajaran firman Tuhan, Lukas 7:38. Orang akan melayani dengan total. Baik di rumah, di gereja. Ketika apa? Merasa dirinya nggak layak. Tapi dilayakkan Tuhan. Ketika adanya sebuah penerimaan. Ketika ada sebuah kepercayaan kembali. Wah, keren. Itulah yang terjadi di perempuan ini, Ibu Bapak. Ketika dia diterima kembali. Bahkan dikatakan apa? Dosamu diampuni. Dia dipercaya. Maka ada totalitas yang terjadi. Saya rindu ini terjadi komunitas ini. Ketika kita mengizinkan orang-orang yang mungkin sempat gagal, sempat jatuh, sempat berulang-ulang melakukan kesalahan, tapi terus diberikan kepercayaan, terus diberikan kesempatan. Tentunya dididik juga, supaya tidak mengulangi hal yang sama. Saya akan percaya akan ada totalitas yang terjadi di komunitas ini. Wow. Yang ketiga, apa sih sebuah kekuatan penerimaan? Yang ketiga, akan ada sebuah impact. Dalam kiri kanan impact. Sesuai dengan kemarin ya, kita 5 tahun GCC ada. Salah satu core nilainya adalah impact ya. Favor, impact, serving, empowering, encourage. Nah, ketika penerimaan itu pun kita berikan kepada orang lain, akan ada sebuah ledakan yang dahsyat, dan itu nggak bisa kita bendung. Yang rindu katakan amin. Yohanes 4 ayat 39 berkata demikian, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Nah, ini keren. Lagi-lagi perempuan ya. Yohanes 4 berbicara ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria pada waktu itu di sumur Yakub. Terjadi percakapan-percakapan dan diketahui singkat cerita perempuan ini sudah memiliki 5 suami. Dan sekarang yang ke-6, mungkin berondong atau apa saya nggak tahu, tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah perempuan ini apa ya? Memiliki sebuah kehausan gitu. Memiliki sebuah kerinduan kepada hal yang sejati. Karena nggak menemukan ya itu tadi. Mungkin dia mencari kesenangan dengan pria A, pria B, pria C. Diharapkan itu memberikan kebahagiaan buat dirinya. Nah, ini kan menjadi problem setiap orang juga ya. Orang nggak puas dengan semua hal yang ada di dunia ini. Cari ini, cari itu, cari kesenangan, cari ini dan itu. Tapi kemudian dikatakan, kalau kamu minum air daripada aku, engkau nggak akan haus lagi. Itu Yesus bilang. Singkat cerita, terjadi encounter antara perempuan ini dan kemudian menyadari bahwa yang di depannya adalah Yesus, Sang Mesias, Sang Nabi dikatakan. Dan akhirnya ketika apa? Kita tahu Samaria adalah orang yang dijauhi juga pada waktu itu. Ya, kita tahu ya. Orang yang dimusuhi oleh orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu. Karena banyaknya perbedaan, karena banyaknya hal yang mungkin nggak sesuai dengan orang-orang pada waktu itu. Sehingga orang Samaria menjadi orang yang ditolak, di-reject. Tapi keberadaan Yesus sekali lagi menjadi momen di mana Yesus akhirnya menerima perempuan ini. Singkat cerita, menyadari bahwa dia adalah Yesus, Mesias, Juru Selamat. Nggak tunggu lama, Ibu Bapak. Dia akhirnya kemudian kembali ke kota, memberitakan Injil, menyadarkan orang-orang bahwa saya berjumpa dengan Mesias, saya berjumpa dengan Yesus, saya berjumpa dengan Mesias, percaya. Maka dikatakan apa? Banyak orang kemudian percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Meskipun akhirnya di situ orang-orang akhirnya berjumpa dengan Yesus, dan bukan dari perempuan ini lagi dia percaya, tapi aku melihat engkau. Tapi poinnya, Ibu Bapak, sekali lagi, kekuatan dari penerimaan adalah terjadi sebuah impact yang luar biasa. Dari core nilai JCC ini impact, saya rindu kita menjadi orang-orang yang mau menerima orang lain. Sehingga saya percaya disitulah akan terjadi ledakan yang luar biasa. Orang-orang kita latih, orang-orang kita lengkapi di komunitas ini, kelak akan menjadi orang-orang yang berdampak di ladang mereka. Ada satu statement saya yang baca bilang begini, saya baca beberapa hari lalu, ketika kita menolak seseorang karena kelemahannya,
Perhatikan, ketika kita menolak seseorang karena kelemahannya, maka kita akan kehilangan kekuatannya. Ini keren. Kalau kita nih nolak seseorang karena kelemahannya, karena kegagalannya, sesungguhnya kita sedang kehilangan kekuatannya. Seandainya Yesus pada waktu itu pun nggak terima perempuan ini, seperti orang-orang pada umumnya, menolak, bahkan mungkin ngapain lo di sini gitu, nggak akan ada yang namanya orang-orang di kota itu diselamatkan. Setuju nggak dengan saya? Tapi ketika ada penerimaan, ketika ada sebuah kepercayaan, maka dikatakan sekota itu selamat. Ibu bapak ini keren. Makanya hari ini banyak kita nggak berdampak ya istilahnya. Kenapa? Mungkin kita setengah-setengah untuk mempercayai orang. Karena banyak mungkin keraguan atau apapun. Tapi belajar di Yesus, sepenuhnya percaya. Mulai dari tadi perempuan yang terkena berbuat dosa, bahkan perempuan Samaria ini pun sepenuhnya percaya, sepenuhnya diterima, maka ada impact yang luar biasa, nggak tertahankan. Tiba-tiba aja langsung dia pergi ke kota tersebut, beritakan Injil. Bahkan ini perempuan ini dikatakan penginjil perdana yang luar biasa nih, perempuan di sepanjang perjanjian baru. Ini keren banget ibu bapak. Penerimaan menghasilkan unlimited impact. Ini keren. JCC Rindu berdampak unlimited. Dimulai dari menerima. Dimulai dari mengampuni. Dimulai dari melengkapi. Mempersiapkan orang-orang yang Tuhan percayakan. Akan ada unlimited impact yang akan terjadi melalui komunitas ini. Every saint has a past, but every sinner has a future. Terus menjadi tagline buat saya pribadi. Kalau orang suci punya masa lalu, sebaliknya orang berdosa punya masa depan. Mari izinkan orang-orang yang mungkin kita anggap berdosa hari ini, gagal hari ini, nggak punya masa depan, tapi mari berikan kesempatan. Kenapa? Apa yang terjadi pada perempuan, pada Paulus, itu pun pasti terjadi di hari ini. Dimulai dengan apa? Kita menerima dan memperlengkapi mereka. Refleksi buat kita, sudahkah kita benar-benar menerima dan mengasihi pasangan, anak-anak, orang tua, murid, jemaat yang Tuhan percayakan dengan segala kekurangannya? Jangan dijawab, biar itu dijawab secara pribadi dalam hati kita. Supaya apa? Selesai ibadah, mari kita merenung kembali. Apakah kita hanya mengampuni dan gak menerima? Atau sebaliknya, udahlah kita terima tapi dalam hati masih dongkol. Enggak lah, lukanya terlalu berat. Kecewa saya, bertahun-tahun melukai saya. Siapapun itu, pasangan, anak, orang tua, gembala mungkin. Saya jadi ingat tadi detik.com, ada pengerja di Sulawesi Selatan, di Makassar ya, membom rumah pendetanya. Ini lucu aja ya, maksudnya tapi kriminal tapi lucu gitu. Ada pengerja kemudian membom rumah gembalanya, pendetanya. Harap tidak terjadi di sini. Karena apa? Karena kecewa. Karena pengerja ini dipecat, ditolak, difitnah sama sang gembala. Boleh baca di detik.com. Saya baru baca tadi, ini ngakak juga ya. Kecewa. Sehingga apa? Mungkin kita terima orang tersebut, tapi nggak mau ngampuni. Tenang, nggak mau. Terima, tapi nggak mau. Satu tim pelayanan sama dia. Oke, ampuni, tapi sebulan ini papa tidur di sofa. Itu kan nggak lengkap. Mari belajar menerima siapapun dengan segala kekurangannya. Karena saat kita menolak, itu artinya kita kehilangan kekuatannya. Sulit untuk kita menerima seseorang kembali sebelum kita mengalami diterima kembali. Di akhir ada satu gambar, mungkin kalau bisa tampilkan. Seorang kita tahu ya, kisah Lukas 15-14. Si bungsu yang kemudian meminta harta warisan dari orang tua, dihamburkan, dia foya-foya, dihabiskan semuanya. Kita tahu kisah itu betul ya? Kita tahu kisah itu. Dan kemudian satu titik di mana habis uangnya, dia nggak bisa makan, bahkan minta kepada makanan babi pun nggak ada jatahnya. Udah deadlock, udah nggak ada jalan lagi. Nah seringkali para pembicara mungkin orang angkat ini dari sisi ayahnya, si bapak yang kemudian apa, hati bapak betul ya,
Atau mungkin tagline beberapa waktu lalu, ayah hadir atau apapun. Saya setuju dengan itu. Bapaknya kemudian ketika anaknya akhirnya menyadari dia salah, dan kemudian dia berniat untuk pulang. Bapaknya udah nunggu, bapaknya udah cari-cari, bapaknya udah berharap anak ini kembali. Ada ayah, ada bapak yang selalu siap untuk menerima anaknya kembali. Biasanya kita tahunya bahwa ini hati bapak, betul ya? Hati bapak, hati ayah yang selalu bersedia untuk anaknya datang. Tapi justru ibu bapak ya, pemulihan ini terjadi ketika apa sebetulnya? Dimulai dari hati anak yang mau pulang. Maka terjadi sebuah pemulihan yang luar biasa. Makanya di dalam Maleakhi pasal keempat jelas dikatakan, hati bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapak. Jangan sampai aku datang memukul bumi. Itu artinya apa? Mari hari-hari ini, mulai dari keluarga, komunitas, biarlah ini terjadi. Di sini bapak dan anak berbicara, bapak fisik, anak secara fisik, satu DNA gitu. Tapi bisa juga berarti kita sebagai leader, kita sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan dengan murid-murid, dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Di mana saya rindu, saya berdoa melalui komunitas GCC ini akan ada hati-hati anak yang kembali kepada ayah, ada hati ayah yang kembali kepada anaknya. Dan ini dimulai dari sebuah apa? Penerimaan. Dimulai dari sebuah apa? Sebuah pengampunan. Sehingga saya rindu the power of acceptance ini menjadi sebuah ledakan yang luar biasa di komunitas ini. Mulai dari adanya perubahan hidup. Pak David seringkali menyaksikan bagaimana hari demi hari keluarganya dipulihkan Tuhan. Perubahan yang terjadi. Itu pun yang dirindukan di keluarga-keluarga yang lain. Yang kedua, adanya sebuah totalitas. Jemaat, orang-orang, murid-murid yang kita layani. Kita akan melihat ada sebuah totalitas ketika dipercaya kembali. Yang ketiga, akan ada sebuah impact yang luar biasa. Ketika kita menerima mereka, mempercayai mereka, maka kita melihat sebuah hal yang unlimited. Mereka akan pergi, mereka akan melayani, mereka totalitas di gereja, di pekerjaan, di usaha mereka, dimanapun mereka berada. Kenapa? Mereka mengerti, mengalami bagaimana penerimaan itu menjadi sebuah hal yang luar biasa hari-hari ini. So, mari kita sama-sama menjadi pribadi yang menyadari kita tuh diterima Tuhan, diampuni Tuhan. Sehingga kita melihat orang-orang ada di sekitar kita, depan kita, sekalipun berbeda, sekalipun banyak kekurangannya, kita akan melihat dan kita akan bersama-sama belajar untuk menerima mereka. Sehingga akan ada yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Sekali kami belajar, kami bersyukur menjadi pribadi yang diterima Tuhan, dipercaya Tuhan, diampuni Tuhan. Sehingga itu membuat kami boleh ada sampai dengan hari ini. Begitu Bapa, ajari kami juga Tuhan, untuk kami pun melakukan yang sama. Punya hati yang mau menerima orang lain. Punya hati yang mau mempercayai orang lain. Mempunyai hati yang mau Tuhan melihat perubahan hidup yang terjadi. Sekalipun mungkin gak hari ini. Karena perubahan adalah sebuah proses day by day. Tapi biarlah Bapa, apa yang sudah Engkau lakukan, teladankan, itu pun yang akan kami rindu lakukan. Sekali berdoa untuk jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga di GCC ini Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang mau meneladani apa yang sudah Engkau teladani. Sehingga dari tempat ini akan ada orang-orang yang totalitas buat Tuhan. Akan ada orang-orang yang berimpact luar biasa bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua, tuntun apa yang sudah kami terima hari ini, firman Tuhan, Roh Kudus, ingatkan kami supaya kami benar-benar menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya Tuhan. Kami bersyukur, menyerahkan untuk sore hari ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa mengingatkan kita pentingnya sebuah penerimaan. Dan biarlah jika hari ini kita sudah diterima oleh Tuhan, kita pun mau menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum masuk dalam doa syafaat dan menutup ibadah sore hari ini, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, worship night ya, setiap hari Rabu, ya nanti hari Rabu ada worship night pukul 19 di link Zoom yang sama seperti yang hari ini Bapak Ibu mengikuti ibadah. Lalu hari Jumat juga ada Bible study ya
pukul 18.06 sore di link Zoom yang sama seperti yang Bapak Ibu ikuti ibadah saat ini, dan record ibadah dapat dilihat di dalam YouTube channel Jerusalem Community Church. Dan untuk Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, pelayanan secara pribadi, konseling, dapat menghubungi nomor saya di 085159523664 atau nomor telepon WA Ibu Gembala, dan kita akan layani, kita akan doakan pribadi lepas pribadi, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk persembahan dan persepuluhan, ya Bapak Ibu bisa mentransferkan ke rekening BCA 157033000043. Mari saudara, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan menerima kami apa adanya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami boleh menerima seperti Engkau menerima kami. Banyak orang-orang di sekitar kami yang punya kesalahan, banyak orang-orang di sekitar kami yang punya kelemahan. Tapi ajar kami Tuhan untuk menerima mereka dengan kasih yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kehidupan orang-orang di sekitar kami pun boleh mengalami kasih Tuhan lewat hidup kami. Mereka boleh mengalami perubahan, mereka boleh menemukan ketotalitasan, kemaksimalan dalam hidup mereka. Mereka boleh berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Samuel, Tuhan terus pakai hamba-Mu menjadi alat yang luar biasa dalam pelayanannya, terlebih lagi dalam pertumbuhan kerohaniannya. Tuhan terus bawa semakin mengerti, mengenal Engkau, hidup dalam kebenaran-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat seluruh aspek kehidupannya. Berkati keluarganya, masa depannya, usahanya, Tuhan yang campur tangan semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus pulihkan Indonesia. Tuhan terus bekerja di tengah bangsa dan negara kami, di tengah penyebaran virus COVID-19. Kami bersyukur Tuhan atas campur tangan Tuhan, sehingga virus COVID-19 di Indonesia ini penyebarannya boleh menurun dan hari ini boleh melandai. Terima kasih, kami bersyukur, dan biarlah Tuhan terus Tuhan kerjakan apa yang menjadi agendamu. Berkati para pemimpin kami, berikan hikmat, berikan takut akan Tuhan, berikan tuntunanmu dalam pengambilan keputusan dari para pemimpin kami. Damai sejahtera Tuhan hadir turun di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk komunitas kami Jerusalem Community Church. Terus pakai kami Tuhan, untuk kami boleh terus semua yang ada di dalamnya semakin mengenal dan mengalami Engkau setiap hari, semakin antusias, rindu, berani bersaksi, semakin tekun menghidupi kebenaran firman-Mu, semakin tekun memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan buat khususnya buat Ibu Gembala yang hari-hari ini Tuhan sedang menantikan waktu melahirkan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang berikan kekuatan buat Ibu Gembala, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera yang daripada Tuhan, supaya proses persalinan yang sedang dinantikan ini boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu untuk menyenangkan Tuhan, kekuatan, kerelaan, sukacita melakukan firman Tuhan ada di dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga-keluarga yang ada Tuhan, hubungan suami istri, orang tua anak, kakak adik Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih Tuhan yang memulihkan hati yang terluka, ada kasih Tuhan yang memulihkan hubungan satu dengan yang lain. Memberkati perekonomian, kesehatan, pekerjaan, perkuliahan, studi, pergaulan, masa depan, terlebih lagi kerohanian. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan dan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan.
Puji Tuhan, sekian ibadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.